Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kami dari Dewan Majelis Ulama Kabupaten Lombok Selatan mengadakan pertemuan bersama dengan pengurus harian MUI Kecamatan se-Kabupaten Lombok Selatan dalam rangka silaturahmi atau pertemuan bersama untuk membahas tentang program MUI ke depan di tahun 2027, sekaligus evaluasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini. Kemudian setelah isoma kami akan mengadakan kembali berkumpul, kemudian melaksanakan kegiatan program MUI, diantaranya yaitu mengadakan santunan kepada yatim piatu yang setelah isoma itu nanti akan kita laksanakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, pemirsa Translab STV dan juga Kompas Now, itulah sedikit penjelasan dari Bapak Kiai Haji Ali Fuad selaku pengurus pondok pesantren yang ada di Simpang Sender, BP Ranau Tengah, dan juga Ponpes Kampus B yang ada di Desa Talang Nangka, masih satu kecamatan juga. Terima kasih yang sudah mengikuti acara ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Pemirsa Kompas Ranau dan Translab STV, kita sekarang berada di Talang Nangka, Simpang Sender, Kecamatan BP Ranau Tengah. Di belakang kita ada Kampus B, pimpinan dari Bapak Kiai Haji Ali Fuad. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti. Selanjutnya yaitu SAS, pengambilan foto bersama, dokumentasi, dan yang ke-13 adalah penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para peserta untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa kabar pada akhir sahabat Rasulullah. Alhamdulillah. Amin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Oku Selatan bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Selatan tahun 2022. PBUM MUI /11/2022 tentang penetapan kegiatan pertemuan bersama MUI Kabupaten Selatan tahun 2022. B. Pedoman Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Bab 3 Pasal 4 tentang fungsi, Bab 4 Pasal 5 dan 6 tentang tujuan dan usaha. C. Program kerja MUI Kabupaten Ogan Komering Selatan periode 2021-2026. Tujuan kegiatan: meningkatkan kinerja pengurus MUI Kabupaten Oku Selatan. B. Menambah wawasan personalia pengurus MUI Kabupaten Ogan Komering Selatan. C. Memperluas jaringan dan peluang kerja sama yang baik serta amal jariah. D. Sebagai bahan acuan dalam penetapan program kerja di masa yang akan datang. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022. Tempat kantor sekretariat MUI Kabupaten Ogan Komering Selatan. Peserta berjumlah 150 orang. Terdiri dari 41 orang dari pengurus MUI Kabupaten Ogan Komering Selatan, 57 orang dari pengurus MUI tingkat kecamatan, 40 orang dari anak yatim piatu, 2 orang dari perwakilan duafa, 10 orang undangan lainnya. Selanjutnya kepada peserta akan mengikuti kegiatan pertemuan bersama ini selama 1 hari, dan kepada peserta akan diberikan jamuan makan serta snack, serta ada bantuan untuk transport. Adapun sumber dana pelaksanaan ini adalah sumber dana berasal dari bantuan dana hibah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Selatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ba'd. Al-karumun pada para alim ulama, para masyayikh, para ustaz, para haji, hajat, kemudian pengurus harian, seluruh dan rekan-rekan jajaran pengurus, kami selaku sohibul bed atau selaku tuan rumah sekaligus mewakili seluruh jajaran Dewan Pengurus MUI Kabupaten Oku Selatan, pertama mengaturkan ucapan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus MUI Kabupaten Oku Selatan dan pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Oku Selatan, di mana sampai saat ini kita telah menjalin kerjasama yang sangat baik
sehingga ketika ada kegiatan MUI di kabupaten, bapak-bapak para kiai selaku pengurus MUI kecamatan alhamdulillah dapat bersama-sama untuk hadir khususnya pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, sebelum saya menyampaikan, apabila ada hal-hal sesuatu yang kurang berkenan pada para bapak-bapak, tentunya kami mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, kekurangan kami, baik dari mulai kami selaku tuan rumah maupun Ketua Umum MUI Kabupaten Oku Selatan, yang tentunya tidak bisa memberikan yang terbaik dari mulai penyambutan, kemudian penempatan yang tentunya ini sangat-sangat kurang representatif, kurang nyaman, hingga sampai pada akhirnya nanti acara ini paripurna. Segala kesalahan, kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan ini merupakan pertemuan akhir tahun. Biasa, baik di Biruk maupun ormas-ormas yang lain, kalau sudah akhir tahun ini pasti banyak kegiatan. Tidak usah nak birokrat, proyek juga kalau sudah akhir tahun pasti kejar-kejaran, Pak. Yang tentunya ini sebagai realisasi program kerja MUI di bidang organisasi. Perlu kami sampaikan berdasarkan laporan bahwa Musdajam alhamdulillah 100% sukses bisa terlaksana sampai hari ini. Yang kedua, ini yang perlu dibalik sukses itu pasti ada apa ya namanya kekurangan. Walaupun baru 11 ya alhamdulillah, karena la in syakartum la azidannakum. Tinggal yang 8 lagi. Ini nanti mudah-mudahan walaupun untuk 2023 baru dikukuhkan, tidak ada masalah, karena intinya SK itu sebenarnya bagi yang belum menerima, ini kami sudah konfirmasi dengan Sektum, ini sebenarnya sudah siap. Hanya kadang-kadang dari masing-masing kecamatan itu sudah ditandatangani, ditelepon lagi, Pak ada revisi. Udah kita revisi, sudah ditandatangani. Ada lagi yang harus direvisi. Jadi ya maklum karena ya itu biasa saja dalam organisasi. Untung apa itu namanya sektumnya ini termasuk orangnya dermawan, jadi revisi 3 kali itu enggak apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu di bidang komisi dakwah, setelah kita lakukan pengkaderan dai-dai di mana kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dan ini mendapat respon yang sangat luar biasa. Oku Selatan disebut-sebut berulang-ulang di provinsi. Pada saat kemarin ada pelatihan juga dari dai karena merasa kecolongan. Provinsi Sumatera Selatan, MUI Sumatera Selatan belum melaksanakan, tapi kita sudah melaksanakan duluan. Orang kerumuri, kata Habib. Yang ketiga, pada bidang pendidikan dan pengkajian juga kita telah lakukan kegiatan studi banding yang insya Allah nanti akan disampaikan hasilnya oleh pengurus yang lain, di mana perlu saya sampaikan kelas kita di Kabupaten Oku Selatan mengadakan kunjungan ke MUI Provinsi Banten, di mana kenapa kita menjatuhkan pilihan ke sana, karena ternyata
MUI Provinsi Banten itu bisa dibilang terbaik se-Indonesia. Gedungnya saja Pak sampai tidak terurus. Artinya tempat penginapan ada, aulanya ada, khusus ruang ketua pertemuannya ada, dan sangat-sangat luar biasa. Dan ini mutlak milik MUI Provinsi Banten. Di santri itu bahkan beliau langsung buat YouTube spontan testimoni, dan kita juga dijamu walaupun bukan sifatnya prasmanan, tapi kita udah disiapkan makan nasi kotak, mau dimakan di kantor silakan, bawa ke mobil silakan. Saking alhamdulillahnya kedatangan kita betul-betul disambut baik oleh MUI pusat. Oleh karena itu tentunya apa yang telah kami lakukan pasti ada kekurangan, akan tetapi kami selalu berusaha bagaimana kinerja MUI ke depan yang nanti insya Allah bisa kita rumuskan atau kita bicarakan. Kalau nanti ada masukan dari MUI kecamatan, selama itu tidak melanggar aturan, kemudian mampu untuk dilaksanakan, insya Allah semaksimal mungkin kami dari MUI Kabupaten pasti akan mengabulkan. Kemudian bapak-bapak dan para kiai yang saya hormati, yang terakhir yaitu ada beberapa bidang yang sampai saat ini belum bisa kita laksanakan, baik itu informatika, kemudian pemberdayaan perempuan, kemudian ada satu lagi yang sampai saat ini kita belum mampu untuk melaksanakan program tersebut. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan program tersebut, karena memang waktunya relatif sangat singkat dan kegiatannya cukup banyak. Bahkan besok hari Senin kami harus mengadakan kunjungan kerja ke Oku Timur, karena ini program Oku Raya. Oku Raya itu Oku Timur, Oku Induk, Oku Selatan, kemudian Oki. Ini membuat kesepakatan bersama, dan kegiatan itu rutinitas per tahun masing-masing Oku harus melaksanakan kegiatan tersebut dan harus mengundang dari pengurus Oku Raya yang lain. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada seluruh para kiai, para jajaran pengurus. Mudah-mudahan kinerja yang kita laksanakan, mohon dukungan, mohon support dari MUI kecamatan, karena kami tanpa bapak-bapak yang ada di bawah, yang ada di tingkat kecamatan, kami tidak ada artinya, karena bapak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di bawah. Dan alhamdulillah sampai saat ini dalam 1 tahun tidak ada laporan yang berarti, tidak ada kegiatan yang memang mengkhawatirkan, karena kami sering berkomunikasi dengan intelijen baik di tingkat kabupaten, Polres, Intel Polres dan Intel Kodim. Kami selalu tukar informasi dan alhamdulillah kondisi sampai saat ini wilayah Oku Selatan relatif kondusif. Mudah-mudahan peran MUI betul-betul bisa dirasakan di wilayah pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Dan jangan pulang sebelum kita bersama-sama mengikuti kegiatan terakhir, yaitu santunan anak yatim. Kenapa sampai sekarang belum datang? Karena untuk tingkat SMP ini masih ujian nasional, sehingga nanti zuhur beliau datang makan bareng, setelah itu baru kita laksanakan santunan tersebut. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan
yang sama-sama kita banggakan, Ketua Majelis Indonesia Kabupaten Ogan Komering Selatan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Quran Bapak Kiai Haji Ali Fuad, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Kabupaten Ogan Selatan, yang saya hormati Kakan Kemenag yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kua BPRO Tengah, Bapak Mas Ruhin, Sarjana Setrarat, yang saya hormati Kabak Kesra sebagai Dewan Pertimbangan yang dalam hal ini diwakili oleh Adinda Hajarianto SC, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaya Pemacan Bapak Syafruddin SAG, yang saya hormati sahabat saya, beliau ini salah satu dosen di STIT Darul Huda, Bapak Ilmi John SPD MM, yang saya hormati Bapak Kiai Usman, seluruh ketua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Dr. Andes Haji Zakwani, alhamdulillah beliau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang siapa, tapi insya Allah apa adanya. Saya bukanlah memberikan arahan dan bimbingan pada hari ini, akan tapi mungkin tidak ada salahnya kita saling tukar paham, tukar pikiran. Secara kebetulan ini jarang terjadi. Mungkin setahu saya ini, alhamdulillah sejak kepemimpinan beliau Bapak Kiai Haji Fuad, kita luar biasa kompaknya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kehadiran Majelis Ulama Indonesia sangat dinantikan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Ogan Selatan, di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Selatan. Kenapa saya katakan demikian? Tadi disampaikan oleh ketua bahwa kita adalah organisasi. Organisasi adalah bekerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan. Kita pun di rumah tangga organisasi sebenarnya. Kita kalau tidak berorganisasi tidak punya anak. Tujuannya itu. Nah sekarang kita ketika dalam organisasi MUI, apa tujuannya? Tujuannya adalah mungkin nanti ada di ADRT. Bagaimana caranya? Bagaimana kita untuk menyelamatkan umat, nah istilahnya seperti itu secara umum. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhir-akhir ini banyak sekali ya fenomena atau kejadian-kejadian yang luar biasa, yang menurut saya juga tidak terlepas dari pemikiran kita bersama, jangan sampai terjadi di daerah kita. Saya pernah membaca bahwa sekarang sudah ada nabi baru, di mana nabi baru itu memang dari Kristiani, Pak. Mereka baru saja dari surga, dan di surga juga ada pesawat, Pak. Ternyata ada pesawat, ada mobil, gitu kan, luar biasa gitu. Ini jangan sampai terjadi di kita. Kemudian baru-baru ini kemarin saya share, walaupun guyon, ini namanya lucu juga. Imam Mahdi sudah ada di Karawang, ya, di Karawang Imam Mahdi. Jadi yang menyelamatkan Imam Mahdi menghancurkan Imam Mahdi. Ya mau percaya syukur katanya kan, kalau tidak percaya memang Cianjur sudah hancur gitu kan. Itu luar biasa pemahaman seperti itu. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya di Ogan Selatan tidak akan terjadi seperti itu. Oleh karenanya tugas kita, saya ucapkan selamat kepada para pemangku kepentingan, baik yang sudah dilantik maupun yang belum dilantik. Ini tugas kita sama. Ya, tugas kita sama. Mudah-mudahan kita bisa memantau kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang berkaitan dengan akidah, yang dengan akhlak yang berada di daerah kita masing-masing. Kemudian selanjutnya, ini tadi saya sangat sependapat Pak Ketua, apabila kita duduk bersama dengan pemerintah, di mana ini bukan satu dongeng lagi, ini sudah fakta, ya. Mudah-mudahan di desa Bapak tidak ada, tapi saya sudah menemukan beberapa anak yang sudah menjadi korban daripada
gadget atau HP. Ya, murid saya di SD Srambang Jaya itu sudah divonis oleh dokter bahwa mungkin sekian belas tahun yang akan datang matanya akan buta. Karena apa? Karena dia tidak terlepas dari HP itu. Ya, ada juga yang matanya tidak berhenti mengedip. Ada juga itu ketahuannya begini Pak. Jadi anak tunjuk pintar, misalkan sekian kali sekian berapa, sekian ditambah sekian berapa, dia langsung tahu. Ketahuannya ketika itu di rumah ada ujian yang pakai komputer, ya. Jadi dia tidak bisa melihat, minta tolong dengan kawannya gitu. Ini angka berapa? Setelah dicek ke dokter beberapa hari yang lalu, ini luar biasa, orang tuanya hampir pingsan bahwa dia sudah kena korban daripada HP tersebut. Oleh karena itu saya menghimbau atau mengajak atau mungkin memberikan pemikiran untuk kita bahas bersama, bagaimana kalau kita mengadakan ya namanya mungkin seperti opus gergaji misalkan, organ permusyawaratan gerakan mengaji keluarga dari maghrib sampai isya misalkan, ya dari maghrib sampai isya itu kita mengeluarkan himbauan dari Majelis Ulama Indonesia atau mungkin kalau fatwa mungkin bisa ya, kalau tidak bisa himbauan lah istilahnya kan, himbauan untuk kita mengadakan namanya kalau saya itu gergaji tadi ya, gerakan keluarga mengaji dari maghrib sampai isya. Jadi itu kalau bisa dilarang kita untuk menggunakan HP itu, televisi dan sebagainya. Ini di Rangkas Bitung, Banten, Pak Yai, itu sudah seperti itu. Ya, Rangkas Bitung Banten itu makanya kemarin tidak salah saya dibanding ke sana ke Serang Banten. Saya juga mohon maaf tidak bisa ikut. Saya sebenarnya pengen pulang kampung ke sana kan, tapi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan kedinasan. Ya, jadi kalau kita sepakat bapak-bapak semuanya di kecamatan-kecamatan ya, itu juga mengadakan gerakan yang sama, dihimbau. Mungkin pada saat-saat hajatan dan sebagainya. Biasanya bapak-bapak ini kan selalu berdoa nih. Kalau dipanggil hajatan, tidak masalah disampaikan supaya anak cucu kita terselamatkan. Kalau ini dibiarkan, saya kira ya Masya Allah nanti sekian tahun yang akan datang, ketika anak-anak kita remaja, kita sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi? Hasil kegiatan yang telah kami ikuti, yang pertama pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 9 sampai jam 11. Alhamdulillah pada hari Kamis kami telah diterima langsung oleh pengurus Dewan Pimpinan MUI Provinsi Banten di aula rapat. Jadi benar kata Pak Ketua tadi bahwasanya kita belum apa-apanya, tapi MUI Provinsi Banten telah mempunyai gedung yang sangat megah menurut kami. Balai pertemuannya cukup bagus, lengkap dan sebagainya. Kami diterima oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua-ketua Komisi, Staf, dan bahkan dari mantan Ketua MUI periode 2016-2021 juga ikut hadir, dan juga dihadirkan kemarin itu dari Ketua MUI Kabupaten Pandeglang. Kami telah diterima dengan baik. Kami dari Provinsi Banten ataupun dari Pandeglang telah menyampaikan paparannya, kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan, dan juga kami dari Kabupaten Oku Selatan diwakili langsung oleh Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan program kegiatan kita di Provinsi Banten. Selanjutnya kami tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, bahwasanya Provinsi Banten telah bisa menembus baik itu kegiatan-kegiatan terutama tentang kegiatan ekonomi syariah. Dia sudah memperbutkan walaupun dalam draft, ini draftnya sudah sampaikan ini, jadi insya Allah nanti juga bisa kita sebarluaskan, dan ini acuan kita. Bahkan provinsi kemarin minta Pak ya untuk draft ini, yaitu tentang ilmu syariah. Ini bekerjasama dengan Bank Indonesia. Artinya dia sudah sebagaimana
MUI berperanan di tingkat provinsi itu. Dan juga tidak kalah pentingnya ini terutama dari MUI Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang itu katanya Pak, tadinya Kabupaten Pandeglang itu kabupaten termiskin di Provinsi Banten itu. Dengan potensi yang ada, Pandeglang itu memiliki pantai atau garis pantai sekitar 300 km. Inilah yang merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dan di sana sudah diperdakan Pak tentang wisata halal dan wisata ramah muslim. Ini sudah dilaksanakan. Ini diperdakan Pak. Makanya kami kemarin ingin belajar, ya, tepat sasaran oleh Pak Ketua mengambil kabupaten provinsi Banten sekaligus ada di Pandeglang ini. Jadi kami juga tertarik di mana MUI ini telah begitu bekerja sama dengan, kalaupun provinsi tadi melalui perbuknya, kalau di Kabupaten Pandeglang ini sudah ada beberapa perda yang sudah dilaksanakan. Bahkan kemarin menurut, karena Ketua MUI Provinsi Banten itu adalah mantan Kepala MUI Kabupaten Pandeglang. Dan sekarang Kabupaten Pandeglang itu, ini perlu kami sampaikan, artinya itu acuan kita bersama. Sampai sekarang ini artinya dana hibah kabupaten itu terus naik. Bahkan kemarin sampaikan sudah mencapai 1 miliar Pak ya. Ini. Jadi artinya begitu dekatnya, ya. Artinya MUI itu bersama bupati. Kita ke depan, alhamdulillah kita mulai, tapi dengan kita harus menunjukkan kegiatan-kegiatan kita. Jadi ada beberapa perda ini kemarin sudah dikirim kami. Jadi kami minta draft dan juga perdanya itu, filenya itu saya minta dikirim supaya kami bisa nanti mohon doanya kepada MUI kecamatan dan semuanya, kita akan laporkan. Jadi kelapor kepada bupati apa hasil studi banding itu, bukan kami sekedar jalan-jalan mau makan dan bukan, tapi benar-benar kami ingin belajar ilmunya, baik itu di provinsi Banten, ya, tinggi kok kata Pak Ali kemarin kita ke provinsi ini, namun kita ngejar di Pandeglangnya itu. Karena Pandeglang ada kesamaan, ada daerah wisatanya. Kita juga punya wisata Danau Rano. Itu juga disampaikan langsung oleh Ketua kemarin dengan potensi kita dan sebagainya. Alhamdulillah artinya ada tanggapan positif ya. Selanjutnya kita bisa sampaikan bahwasanya dana dari MUI Pandeglang itu sudah 1 miliar Pak. Kita baru berencana, mudah-mudahan nanti ada dukungan ini Pak Isra, ya. Jadi artinya kalau sekarang dibantu itu kenapa naik lagi? Artinya apa? Karena kita akan, tapi kita tidak bukan kita nanti sekedar minta saja. Artinya kita kuatkan organisasi kita. Jadi kita tunjukkan kegiatan kita. Dengan studi banding baik kita dapat ilmu berapa itu dan sebagainya. Selanjutnya tentang penguatan organisasi, bahwasanya di Kabupaten Pandeglang ini MUI ini sudah sampai di tingkat desa dan kelurahan, ya. Makanya pada hari pertemuan hari ini kita akan banyak fokus tentang organisasi ini, akan kita tindak lanjuti ke tingkat desa dan kelurahan. Hasilnya mohon nanti kiranya dari Dewan Pengurus MUI Kecamatan ini bisa secepatnya disampaikan. Hasil pertemuan hari ini akan kita sampaikan langsung, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya kita rangkum, kata Pak Ketua tadi, ini akan disampaikan langsung pada Bupati. Jadi jangan sampai kita sekedar minta dana hibah dan sebagainya, kegiatan tidak kita tunjukkan, ya. Termasuk action terhadap kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan ini akan kita sampaikan. Teruskan saja, alhamdulillah kita sukses 2022 ini melaksanakan mustajab. Seperti katakan Ketua tadi, kita 100% telah melaksanakan mustajab. Walaupun pengukuhannya masih berapa Pak ya? Sekitar 80% ya. Nah, 80% dilaksanakan. Ya. Artinya yang kita sampaikan. Jadi adanya bukan kita sekedar
minta bantuan dana hibah, tetapi kegiatan kita juga kita sampaikan. Selanjutnya setelah kami melakukan paparan sebagainya, kami tanya jawab dan sebagainya, beliau juga tertarik tentang wisata Danau Rano, bahkan beliau ingin juga kemarin mengatakan kita ada kesamaan. Makanya kita ingin belajar terhadap masalah wisata, terutama masalah wisata ramah muslim ini. Nah itu nanti kalau bisa kita menjajaki dengan DPRD, ini tidak kata DPRD, kalau DPRD ada kita ingin bagaimana untuk bisa kita perdagang. Selanjutnya setelah kita ada pertemuan, alhamdulillah kami diajak foto bersama di ruangan dulu, sekaligus dari ruangan kita pemberian cenderamata pada Pak ya. Setelah pertemuan kami tukar cenderamata dan sekaligus memberikan oleh-oleh kepada Dewan Pimpinan Pengurus MUI Provinsi Banten. Ini ada hasilnya ya di depan kita ini. Langsung kita setelah mengadakan penyerahan cenderamata sekaligus foto bersama, dilanjutkan foto lagi, kurang puas minta di luar dari MUI itu, jadi di depan gedungnya itu kita foto di depan, terus terakhir kita diterima agar kita dapat makan bersama. Alhamdulillah kami secara prasmanan Pak diterima dengan baik, kami diajak makan dan sebagainya. Setelah itu kami ngejar waktu, sholat Jumat di Banten tidak sempat lagi Pak, bukan tidak sempat, kami ngejar waktu, kami ngejar akhirnya kami perpisahan sekitar jam 11, kami dilepas oleh MUI Provinsi Banten, langsung kami tancap gas, kami sempat sholat Jumat di rest area di Banten. Alhamdulillah, karena ngejar kami harus ke Jakarta. Itulah yang kami laksanakan di Provinsi Banten. Jadi sekaligus di Kabupaten Pandeglang ini adalah mohon dukungan rumah pihak agar ini nanti bisa kami sampaikan kepada Bupati, termasuk kepada DPRD Ogun Selatan, supaya kita juga bisa apa yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pandeglang itu. Jadi mohon dukungannya dan terima kasih atas doanya kepada seluruh pihak. Walaupun kemarin tidak bisa hadir, sebenarnya kami kan orang 11 tadinya Pak ya, direncanakan, namun berhalangan dan sebagainya, sehingga kan orang 11 yang berangkat kemarin. Itu yang berada di Provinsi Banten. Alhamdulillah telah kita laksanakan dengan baik dan sebagainya, itu tentunya berkat dukungan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami luncur ke MUI Pusat, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 14.30 sampai jam 16 kami diterima di MUI Pusat. Kata Pak Ketua kemarin, agak kecil rasanya kita silaturahmi diterima tidak ya, tapi surat kita diluncurkan sebagainya. Kebenaran begitu kita datang diterima langsung oleh paket penerima tamu, cuma agak kecil katanya sekretaris jenderalnya baru pulang dari Papua. Kami ambil nunggu di ruang tunggu. Alhamdulillah serang betulan ketemu dengan wakil sekretaris Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Kasbudin Nur. Beliau juga disambung selaku wakil sekretaris di Komisi Hukum. Beliau juga selaku Ketua Advokasi Seluruh Indonesia dan Pembinaan Jaksa-Jaksa Seluruh Indonesia. Jadi kami ngobrol panjang, kebenaran ini bidang saya di Komisi Hukum, jadi kami ngobrol panjang. Bahkan beliau sangat tertarik apa yang kita sampaikan, walaupun ngobrol di ruangan tunggu ya, kami telah banyak diajak komunikasi, termasuk rencana Mukernas MUI Pusat ini, kalau tidak ada halangan katanya akan dilaksanakan di Lampung. Jadi kemarin kami memberanikan diri, kalaupun misalnya nyalai, tolong kami juga diundang. Termasuk beliau, semalam saya sempat komunikasi langsung Pak dengan beliau, ya, di samping kami sampaikan terhadap kami waktu di ruang tunggu itu, kami tetap komunikasi dengan beliau. Beliau banyak menawarkan program-program kegiatan terhadap kita, terutama berkenaan dengan hukum. Jadi artinya beliau kalau saya ada permasalahan hukum, mudah-mudahan tidak ada Pak ya,
Jangan kita karena ada itu kita ada masalah hukum ya. Jadi artinya beliau sanggup pendampingan terhadap tentang kegiatan kita ini. Jadi Pak Kasbudi Nur selaku Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia di pusat. Setelah itu alhamdulillah kami langsung diantarkan beliau Pak Kasbudin dan Komisi tadi langsung naik ke lantai 4 Pak ya. Ya, kami naik ke lantai 4 diantarkan beliau. Sebelum Pak Sekjen datang, beliau ingin foto bersama. Ini. Jadi Pak Kasbudin selaku Wakil Sekretaris Komisi Hukum ini minta foto bersama dengan kami. Foto bersama di ruangan aula yang satunya baru bisa ditempati. Aula Sekjen MUI Pusat. Pak MUI masih mimpin rapat katanya kan dari tadi. Alhamdulillah kami sudah foto dan sebagainya dengan beliau. Baru Sekretaris Jenderal MUI Pusat Bapak Amirsah Ambun Pak ya. Ya, kami terus nambahin Oku Selatan Pak itu. Artinya sel kita juga belum banyak diketahui. Dengan silaturahim kita ke pusat, artinya kita terdaftar di MUI Pusat. Apalagi kemarin juga kami berikan titik mata, kata Pak Sekjen taruh di depan sana nanti. Jadi supaya Oku Selatan sudah ada di sini namanya. Itu ya. Jadi studi banding kita benar-benar alhamdulillah silaturahim kita di pusat itu benar-benar diterima dengan baik. Jadi pusat setelah Pak Sekretaris Umum menyampaikan program kerja kita, ya termasuk mengenalkan bahwa kita kabupaten baru dan sebagainya, ya termasuk potensi kita. Alhamdulillah tanggapan dari Pak Sekjen cukup baik. Apalagi beliau sangat tertarik balik-balik masalah wisata, ya. Masalah wisata kita saya katakan bahwasannya salah satunya danau yang dimiliki oleh 2 provinsi 2 kabupaten di Sumatera itu adanya di Danau Rano. Kalau Toba kan bukan Pak, yang miliknya orang Sumatera Utara, beda kan kabupatennya tidak. Kita kan Danau Rano ini sepertiga milik provinsi Lampung, 2/3 milik provinsi Sumatera Selatan berada di Kabupaten Ogan Komering Selatan. Yang di Lampung milik Lampung Barat. Ini kita sampaikan. Alhamdulillah beliau tertarik, termasuk ditanyakan apa potensi sana untuk usahanya. Kita katakan perkebunan. Dan kita bukan mau perkebunan baik, termasuk di akhir kegiatan kami juga memberikan samping tendera mata, kami juga memberikan oleh-oleh. Yang sampaikan Pak Ali tadi, ialah kita kopi Ranau dan kopi Santri yang kita bawa. Langsung beliau menerima, langsung tidak divideokan katanya. Kayak gitu, nanti dulu kita itu ya. Alhamdulillah artinya sambutan dari pusat ini cukup baik. Ya bila baik-baiknya tidak diulangi Pak Lea gitu. Tetapi dengan program yang lain. Karena kami kemarin di sana kita fokus terhadap tentang syariah Pak ya, dengan UMKM. Jadi kemarin yang kita sampaikan pertama tentang produk halal, yang kedua tentang termasuk kita ingin tahu bagaimana termasuk masalah logo MUI kemarin, logo produk halal ya, karena produk halal kan kemarin ada yang terbaru ini kata dari Sekjen kemarin sebagai dari Sekjen bahwasanya logo halal yang dari MUI itu masih sah selama transisi waktu 5 tahun. Artinya kalau logo itu masih itu, artinya masih sah, jangan dipermasalahkan. Ya, termasuk masalah produk halal kemarin kami juga menanyakan, yaitu memang kewenangan untuk produk halal ini salah satunya dari MUI dan tim audit ini dari provinsi. Belum ada kewenangan kita dari kabupaten. Namun kita ada kewenangan tentang UMKM. Ini batas kita adalah pendampingan. Ya, jadi produk halal itu belum bisa, apalagi kita mengeluarkan fatwa di Oku Selatan ini misalnya, ini belum menang kita. Tetapi kita perlu pendampingan ya terhadap produk halal ini. Jadi kewenangannya masih banyak dari provinsi. Selanjutnya tentang logo telah kami sampaikan tadi bahwa kita masih selama 5 tahun
ini masih pro yang logo halal yang warna hijau itu masih sah. Walaupun Pak Sekjen kemarin Pak Presiden telah meresmikan juga di mana gitu, tidak apa-apa. Karena untuk BP apa kemarin namanya ya, BPJ PH ini adalah nantinya kewenangan dari Kementerian Agama. Ini yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Jadi sangat berguna bagi kami tentunya kami bertanya tentang produk halal ini. Kami waktu ekonomi syariah di Batu Raja juga tanyakan juga masih ngambang kan. Artinya ini tanggapan dari Sekjen MUI Pusat sudah menyampaikan kepada kami. Dan selanjutnya juga bahwasanya terakhir kemarin masalah Basnas Pak ya dibahas juga masalah Basnas itu agar kiranya MUI Kabupaten itu bisa masuk di kepengurusan Basnas. Bahkan kalau bisa ketuanya itu dari MUI, itu dari Sekjen Pak yang menyampaikan. Ya, ini makanya untuk bahan kami tentunya nanti memberikan apa saran apa terhadap bupati nanti artinya ke sana tentang Basnas itu. Ya mohon maaf kalau bisa dari itu artinya ini kita segera menyampaikan ini loh studi banding kami itu. Ya, di samping nanti kami sampaikan kepada kecamatan tentunya tentang penguatan organisasi dan sampai tingkat desa dan juga di tingkat kabupaten artinya dari Pak Bupati akan kami sampaikan ini organisasinya itu, ini lembaga MUI itu. Nah itu maksud kami ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini bermanfaat tentunya. Sekaligus kami terakhir setelah kami ngadakan video, kami diajak foto bersama dalam ruangan. Kami dijaga nasi kotak Pak ya katanya. Ditanya nginap di mana? Saya jawab kami nginap di mobil. Jadi kami kan. Ya sudah, mau dimakan sini silakan, mau dibawa ke mobil silakan. Masih tidak puas ikut turun beliau. Kita foto di depan MUI Pusat. Kami diajak foto bersama di kantor MUI Pusat itu. Jadi artinya studi banding kita benar-benar saya karena saya baru di MUI ini saya tertarik. Jadi artinya inilah kegiatan kita ini. Dan saya ngomong dengan Pak Kiai kemarin artinya kegiatan kita ini kita sampaikan secara benar kepada Bupati. Jadi bukan berarti sekedar hura-hura kadang-kadang orang studi banding hura-hura, bukan. Kita benar-benar gitu-gitu itu. Setelah kegiatan itu terakhir kan foto bersama di MUI, kami juga sempat singgah di Masjid Istiqlal untuk sholat maghrib berjamaah. Nah itulah kegiatan yang kami dilaksanakan oleh MUI Kabupaten Lombok Selatan, baik di Provinsi Banten ataupun di MUI Pusat. Jadi kami kira aja baru sampaikan Pak Ketua dan Pak Sekretaris, andai kata dalam penyampaian kami di sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekaligus sebagai informasi terakhir semalam kami komunikasi dengan pusat bahwasanya dalam waktu dekat juga akan ada semacam kalau Kernas tadi ada di Lampung, insya Allah juga ada nanti kebenaran bidang saya di Komisi Hukum ini ada pertemuan seluruh Indonesia, insya Allah nanti akan diundang dari MUI Lombok Selatan ini. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus seluruh peserta. Masya Allah. Terima kasih. Itu tadi telah disampaikan penyampaian hasil studi banding. Namun nanti kita bahas, ada yang jawabin saya, kapan dari kecamatan diikutan? Nanti bertahap, mudah-mudahan kita kompak karena kita masih selalu berbenah. Kita baru di MUI Selatan bisa semacam ini adalah salah satu langkah awal. Ketua kita, sekretaris kita, alhamdulillah orang-orang sakti mandraguna. Luar biasa. Karena apa, mau menemui sekjen saja sulit, jangan khawatir, kita bawa orang-orang sakti, kan gitu. Kenapa? Masjid Demak saja dipindahkan Pak. Selanjutnya yaitu tanya jawab dari bapak-bapak seluruh peserta, yaitu tindak lanjut tentang kegiatan kita.
yaitu mungkin tadi lagi buka masalah kepengurusan desa, dan juga ada yang bisikkan seragam kecamatan kapan. Nanti tolong tanyakan langsung pada pengurusnya, saya tidak ada wewenang. Kalau saya ngiyukan kayak kualat dengan Pak Yai, kayak kesaktiannya luntur juga. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tidak banyak basa-basi Pak, waktu beranjak siang 11.28. Edisi tanya jawab Sebelumnya semua kecamatan kepada bapak-bapak yang disampaikan oleh Bapak Ketua maupun hal lain, tetapi mohon maaf sebagaimana kami sajikan bahwa saya mempunyai kertas kerja 3 macam. Pertama kali tentang pembentukan pengurus MUI tingkat desa ataupun kelurahan. Yang kedua, pembentukan ketua dan pembagian zona. Kami bukan berarti tidak mau terlalu setiap saat ke kecamatan masing-masing. Kami mempunyai ide untuk kita bikin ketua zona, sehingga koordinasi kami akan lebih cepat. Ketua zona itu yang akan memberikan informasi setiap saat. Yang terakhir, nomor 3-nya program unggulan tahun 2023, karena kita baru setahun Pak, kepengurusan ini baru setahun, dalam arti setahun ini tahun ini. Bapak juga baru setahun, hampir habis ini tahun ini, sementara kegiatan kita masih ada 4 tahun yang akan datang. Kami berharap program unggulan 2023 akan kita sepakati, kemudian akan kami berikan, akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati, agar di tahun 2023 ini yang akan datang maksudnya akan lebih giat sesuai dengan harapan kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Pertama Pak, pembentukan pengurus MUI tingkat desa kami sudah sebarkan berita acaranya. Harapan kami setelah pulang nanti Bapak, dengan cara apapun kita bahas bersama seperti apa mekanismenya, kiranya bisa terbentuk pengurus MUI tingkat desa. Untuk apa? Kembali untuk laporan kita semuanya, menyongsong go publiknya MUI Kabupaten Oku Selatan di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu saya batasi, pertama kali mari kita bahas tentang pembentukan pengurus MUI tingkat desa. Kepada Bapak yang mau bertanya tentang masalah ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhandana, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan BPR Anam Tengah. Terima kasih kepada donatur yang telah memberikan waktu untuk tanya jawab, terutama yang mana tadi saya sampaikan bahwa acara ini akan diadakan musyawarah bahwa pembentukan MUI tingkat desa. Menurut saya ini membutuhkan kepengurusan kecamatan masing-masing untuk terjun ke lapangan, katakanlah sosialisasi langsung berhadapan dengan akar rumput di desa masing-masing. Oleh sebab karena itu, kami
atas nama kepengurusan dari kecamatan masing-masing, kalau boleh atau bisa tolong dikelirkan di acara ini untuk mekanismenya dan lain-lainnya. Jangan sampai kita berulang-ulang karena masalahnya kita ini tahu sendiri jaraknya sudah jauh-jauh. Yang kedua, ini ada usulan juga yang sudah disebutkan tadi oleh pemandu acara untuk keseragaman, kekompakan bagi pengurus MUI kecamatan. Ini ada usulan ini Pak ya. Kok kenapa kepengurusan kabupaten saja yang seragam, kok kecamatan tidak seragam? Apa bedanya? Dengan maksud dan tujuan, alangkah seragamnya, alangkah indahnya, alangkah siarnya ketika kepengurusan kecamatan terjun ke lapangan, berhadapan langsung dengan akar rumput yang ada di lapangan, di desa, RT, RW, kadus dan seterusnya. Ini usulan nih Pak ya, tapi maaf ini. Jadi tolong di-PR-kan, berarti untuk kepengurusan kecamatan ini mengusulkan jas seragam. Juga tidak sebatas jas, harus ada simbol. Apa itu? Logo MUI. Setuju Pak? Jadi supaya ada perbedaan antara masyarakat dengan petugas, pengurus. Kenapa? Karena MUI pengurus kecamatan ini garda terdepan daripada bapak-bapak kabupaten. Betul Pak? Baik Pak. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi. Oke. Kemudian ini masih saya mewakili daripada kawan-kawan. Karena pengurus MUI kecamatan ini sungguh sangat aus ilmu pengetahuan. Kalau bisa jangan ketua kabupaten saya yang bilang studi kecamatan, kapan-kapan tolong dianggarkan. Kami untuk menimba ilmu melalui studi banding. Itu kemudian. Jadi 3 macam itu tolong di-PR-kan. Seandainya saya tidak menyalahi keluar daripada tema, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung apa ditambahi? Langsung aja daripada nanti lupa. Iya. Pertama kali tentang masalah pembentukan pengurus MUI tingkat desa. Ini pada dasarnya mekanisme daripada pembentukan pengurus MUI tingkat desa ini kalau kita lihat dari hasil daripada pelatihan dai-daiyah kemarin yang bapak-bapak sekalian sudah mengirim 1 orang dari desa masing-masing, itu sebenarnya di situ direkomendasikan mereka yang diikutkan dalam PD pelatihan dai-daiyah itu disepakati direkomendasikan untuk menjadi pengurus, baik itu pengurus ke kecamatan maupun pengurus desa. Artinya Bapak boleh langsung mendatangi ke utusan ataupun personal yang ikut dai-daiyah untuk diajak membuat susunan personalia. Tapi andaikan memang ada cara-cara yang lain, mari kita sikapi. Itu salah satu modal satu desa itu kami yakini bisa menjadi ketua sebagai perpanjangan tangan Bapak.
Tetapi mohon maaf, andaikan ada tambahan dari Bapak Ketua tentang masalah ini, bagaimana Bapak? Seperti itu, ada yang lain? Pak Samsul, monggo. Izin menambah dikit ya, jadi berkenaan dengan mekanisme pembentukan pengurus MUI tingkat desa atau kelurahan. Jadi sebenarnya kita di desa itu punya bank. Jadi kalau misalnya tadi kita telah mengirim MUI apa dalam dai-dai yang kemarin direkomendasikan bisa menjadi pengurus. Tetapi kita punya bapak di desa. Ada lurah, ada kepala desa. Jadi artinya prosedurnya pengurus MUI dari kecamatan tidak harus ketua Pak Swandana ya. Kita punya komisi, punya siapa ya. Sama dengan Pusdajam tadi. Ketua MUI kabupaten turun ke kecamatan kan. Artinya sekarang MUI kecamatan dan Pak Ketua mendelegasikan kepada pengurus MUI kecamatan itu siapa? Dibagi Pak 22 desa BPRT, kalau ketua dewe tidak sudah dibagi. Koordinasi dari siapa? Bapak itu. Siapa? Kepala desa atau lurah. Ya. Jadi jangan kita lepas dengan pemerintah yang ada. Ujuk-ujuk kita tunjuk si Badu, tahu-tahu Pak Kades, wah ini kan pengurus masjid aku yang usul, ya. Tapi kalau ini misalnya nanti bisa koordinasi dengan Pak Kades, ya, itu cuma berita acara Pak, berita acara sudah dibuatkan itu ya, dibuat berita acara, tokoh-tokoh nanti mewakili siapa ya, jadi di desa itu dibentuk. Itu segera disampaikan kepada kami ya Pak ya, di pengurus kabupaten. Sekaligus yang lain-lain Pak ya, ini awal kita Pak ya. Jadi Oku Selatan ini MUI-nya, mohon maaf kita berseragam ini kan kita baru di tingkat kabupaten. Kalau nanti kita sudah terbentuk tingkat desa, kita akan mencoba. Tidak janji Pak, kata Pak Ketua, tidak janji. Tergantung dari Bupati mengabulkan apa tidak. Ya, tapi usulannya cukup bagus tadi, artinya ya kita ada dulu organisasi ini. Di tingkat desa ada dan sebagainya, nanti artinya dipikirkan kecamatannya. Baru nanti tingkat desanya kan itu secara bertahap ya. Jadi mekanismenya saya ingin artinya pertama koordinasi dengan kepala desa bapak kita yang ada di desa atau lurah ya, untuk pembentukan ini. Siapa yang ditokohkan di sana? Tentunya dengan syarat-syarat koordinasi Pak. Jangan ya mohon maaf dia tidak pernah ke itu dan sebagainya jadikan ketua MUI desa, ya mohon maaf. Karena kata Pak Ali, saya tidak ingin tahu pengurus MUI jangan ada masalah apalagi hal yang tidak itu tentang agama ini ya. Jadi dari tadi ya, jadi nanti mekanismenya koordinasi kepala desa, nanti dibentuk berita acaranya disampaikan kepada pengurus tingkat kabupaten ini. Kalau perlu diketahui oleh kepala desa Pak, itu kan ada ketua kecamatan ya. Kalau perlu diketahui tingkat desa, diketahui Pak Kades ya. Itu saya kira Pak. Terima kasih. Dari demikian, monggo. Oh ya, belas ini tadi belas ini sudah gantian sini Pak ya, sorry. Yang ini berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan mekanisme desa. Mungkin yang perlu dipertegas Pak Kiai, struktur organisasi desa itu sampai di mana? Kalau apakah dia pengurus harian saja atau ada komisi-komisi juga di desa itu? Nah, itu barangkali yang perlu dipertegas ke pengurus desa. Jadi strukturnya saja maksud saya yang harus dipertegas. Perlu banyak itu di kabupaten atau di kecamatan mungkin perlu. Karena orang juga terbatas pasti di desa itu kan. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang benar Bapak kata Pak Elmizon. Dalam berita acara itu Pak sudah kami tersertakan. Bapak setiap desa, setiap kecamatan sudah kami bagi berapa desanya. Di situ bentuknya berita acara langsung terhadap mengangkat nama-nama. Komposisinya cuma ketua, sekretaris, wakil ketua, sekretaris, kemudian bendahara, kemudian 2 komisi Pak. Komisi dakwah dengan komisi fatwa. Ini yang biasa dilaksanakan. Ini kami koordinasikan ke MUI provinsi, demikian keberadaannya baik di Banyuasin maupun di tempat wilayah yang lain, menyesuaikan. Andai kan Bapak berkenan untuk menambah, monggo, tapi setidaknya 2 komisi
2 komisi, struktur kepengurusannya, ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 komisi. Bisa dilihat sudah ya Pak ya? Mekanismenya sebagaimana yang disampaikan Pak Samsul bisa diterima Pak? Oke. Untuk mengenai tentang seragam, ya seperti tadi disampaikan. Kami terima usulannya luar biasa. Kalau saat ini kami mengusulkan bisa pemberian jas ini di pengurusan kabupaten, Pak Bupati senang sekali. Karena apa? Ya memang sudah bergerak. Nah, sampai supaya bergerak kemudian diberikan, ya tentu bikin dulu itu struktur. Gerak dulu. Memang mohon maaf, ini sensitif sekali dan membutuhkan kelincahan tertentu dalam hal ini. Insya Allah, kalau boleh saya sampaikan bocoran, tetap sudah kami sampaikan. Karena kalau tidak salah pertemuan yang lalu dari kecamatan Warko Ranau Selatan, nah beliau mengusulkan seragam MUI kecamatan. Dan ini sudah masuk Pak. Sudah masuk, tinggal ACC setuju ataupun tidak, wallahu alam, kita berdoa mudah-mudahan ya Pak ya. Fatihai dulu. Bukan, karena setelah dibaca Pak, ini Pak Kasra juga agak miris-miris dikit. Karena setelah dilihat, bukan sedikit Pak seragam seluruh kecamatan. Dihitung ketika 50 personel atau 40, katakanlah 30 personel kali 19 kali 250, banyak juga itu uangnya itu. Tapi insya Allah apapun bentuk uang itu tidak bermanfaat asal tidak dibarengi dengan kemanfaatan kita. Mudah-mudahan ya Pak, kita doakan ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau masalah seragam kecil Pak, bagi mereka-mereka yang memberikan, besar bagi kita. Monggo yang lain. Izin Pak. Wah, banyak. Izin Pak, izin terkait dengan susunan kepengurusan desa tadi. Oleh karena kita tidak ada anggaran, ini hanya masukan saja. Ini teknisnya bisa dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi kita kasih tahu masyarakat bahwa hari ini ada pembentukan kepengurusan tingkat desa. Jadi diumumkan sebelum khotib naik atau sebelum khutbah kita sampaikan, nggak masalah. Bapak-bapak jangan dulu pulang, kita akan makan ini untuk meringankan biaya. Ya karena kalau harus kumpul di satu tempat mungkin itu makan waktu lagi. Ini saran saja teknisnya. Jadi pada saat itulah mungkin belangko dibawa gitu kan. Gitu. Jadi siapa yang ada Jumatan hari itu sudah ketahuan. Karena tidak otomatis yang ikut pelatihan dakwah itu tidak otomatis harus menjadi ketua, kan tidak otomatis. Jadi tetap dipilih oleh para masyarakat jamaah. Itu saran saja masukan barangkali. Terima kasih, bagus sekali. Kemudian tentang masalah studi banding, ya tetap sama jawabannya seperti itu. Kita agendakan Pak, kenapa enggak? Hal-hal yang hebat ini perlu kita kembangkan. Terima kasih. Monggo yang lain. Waduh, yang mana dulu itu? Oh ya, kita dulu Pak, yuk. Kita hargai yang Bapak tua dulu. Tidak apa-apa, masih belakang masih banyak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Ibu di Kabupaten Nusa Tenggara yang kami hormati, rekan-rekan dari pengurus MUI Kecamatan Sui Kabupaten kami hormati. Kami ada ide sedikit dalam teknis. Nama dulu. Oh, ayo. Nama Khairul Saleh, Ketua MUI Kecamatan Pulau Dingin. Kita langsung saja Pak. Dari kami punya ide karena di teknis dari waktu kecamatan dulu, sudah kecamatan itu seakan-akan ada instruksi dari Bapak Bupati ke Pak Camat untuk memfasilitasi Musdajam. Nah sekarang kami akan kerjasama dengan Pak Camat, Mas kami
untuk memfasilitasi setiap desa yang akan membentuk kepengurusan MUI desa. Kami mohon nanti Pak Camat memerintahkan kepada kepala desa untuk memfasilitasi dari pembentukan MUI desa. Sebagaimana tempoh hari kami telah difasilitasi oleh Pak Camat dan semua difasilitasi itu sampai kepada makan siang bersama. Demikian pula nanti karena itu desa mohon difasilitasi oleh desa, nanti ada instruksi dari Pak Camat kalau itu tidak menyalahkan ini kami ini. Demikianlah kami aturkan. Dan selanjutnya Pak, seragam kalau memang itu disetujui, kami pun bersedia menerima. Begini, setiap menerima itu. MUI Kabupaten menyediakan dasar dengan warna ini dan bentuk sama dengan punya pengurus kabupaten, kami siap untuk jahit sendiri. Demikian Pak untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana langsung? Ya, bisa kami sikapi terutama tentang teknis pemilihan. Pak Ketua, apa ya nak yang seperti kemarin? Nah, minta apa rekomendasi dari Pak Bupati. Saya rasa monggo disikapi yang terbaik, Pak. Kami bukan berarti terbatas untuk memberikan fasilitasi itu. Itu inisiatif kami dulu supaya terlaksana musdajam. Alhamdulillah 100% terkabul. Adapun untuk desa ini kami percayakanlah. Saya percaya, kami percaya Pak Ketua-Ketua Kecamatan ini mampu untuk melaksanakan hal ini dengan cara monggo seperti apa, agar variasinya nanti bisa tentu tidak sama antara desa satu dengan kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Monggo disikapi. Terima kasih. Monggo yang lain. Pak Ahmad Mansur, monggo dari dulu. Ini waktu tinggal 4 menit lagi. Apa nak dilanjut? Apa nak nanti makan dulu? Apa nak sholat dulu? Kita musyawarah dulu. Halo? Ada yang makan dulu, ada yang sholat dulu? Apa lanjutkan acara dulu? Gimana Pak? Ya, ini baru 1 poin sudah seperti ini karena kita memang alhamdulillah berarti kita antusias sekali ya. Pertanyaan lagi ya. Ya, kami ini untuk pengurus pembentukan pengurus MUI tingkat desa, okelah sudah seperti itu, kita sikapi yang terbaik. Kemudian itu sebenarnya kalau masalah seragam itu program-program tahun yang akan datang, tapi oke, sudah masuk seperti ini. Nanti kita bahas setelah ini karena waktunya sudah jam ini sambil Bapak memikirkan apa yang akan diusulkan untuk program kegiatan tahun depan. Mari kita waktunya sudah makan siang, nah Bapak kita makan siang dulu break. Kemudian setelah itu nanti kita teruskan sambil menunggu yatim piatu kita yang akan hadir. Oke, mungkin gini aja Pak, sekarang kita akhiri dulu, kita simpulkan bahwasannya untuk apa itu pembentukan pengurus MUI desa itu sudah ada apa itu pintu-pintu yang terbuka. Yang kedua dari pembentukan MUI kelurahan atau desa ini, limit waktu yang diberikan dengan kami di kecamatan berapa lama Pak? Itu mungkin itu saja yang perlu kami tanyakan ya. Maaf Pak Ketua, ini supaya ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jadi, mohon maaf kami dari Buana Pemacan, Nama Mansur. Pak Sekjen ini mohon maaf, mungkin ada satu tambahan untuk tentang pembentukan pengurus di tingkat desa atau kelurahan itu adalah
surat perintah dari Ketua Kabupaten untuk pegangan kami, minimal mungkin untuk jadikan kami ngadep ke camat dulu atau ke Pak Kades masing-masing. Itu ada perintah Pak, ini suratnya, supaya kelihatan resmi gitu loh Pak. Satu itu. Kedua, kalau masalah teknis mungkin kawan-kawan bisa jalan sendiri masing-masing. Yang kedua Bapak, di kecamatan ini kan kita pernah saya sampaikan di usulan kemarin bahwasanya jangan hanya seragam aja yang diusulkan, tapi kegiatan juga kalau bisa ada penyeragaman di kecamatan masing-masing. Contoh mamanya kabupaten punya kegiatan santunan yatim piatu, kemudian ada pengajian rutin dan sebagainya. Ada satu kecamatan yang sudah saya intip-intip itu kegiatannya bahkan duitnya luar biasa, itu maju. Itu coba jadi program utama juga dari kabupaten ke kecamatan masing-masing. MUI kecamatan itu program pokoknya salah satunya namanya ini. Jadi diseragamkan dari kabupaten biar kami punya juklak-juknisnya untuk di kecamatan itu lebih kuat gitu Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada dua, langsung saja Pak. Yang pertama, tapi di luar yang kebutuhan Pak ya, apa-apa ya. Ini masalah pembinaan organisasi atau pembinaan kader. Maksudnya nanti setelah terbentuk struktur kepengurusan, kami yang MUI ini adalah pembinaan kader. Karena kemarin kan ada pembinaan DAI. Sementara kami yang kader ini belum dibina. Jadi kalau ditanya MUI itu apa? Ya MUI. Nah, kami belum bisa menerjemahkan secara lebih luas MUI itu kayak mana. Misalnya saja tugas sekretaris apa, tugas ketua apa, bidang-bidang tugasnya apa. Saya kira itu lebih diprioritaskan untuk 2023 pembinaan kader. Kemudian yang terakhir, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan pendahulu kami, dan saya kira itu mohon ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah 3 penanya, tolong dijawab. Terima kasih. Jadi ini kami sampaikan bahwa ada beberapa yang harus dijawab tentang surat rekomendasi, kemudian penyeragaman program kerja, yang terakhir tadi adalah pembinaan kader. Pak Ketua, monggo ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih asal usulan dari masing-masing kecamatan untuk penyeragaman program unggulan kecamatan. Menurut saya tentu ini tidak bisa diseragamkan. Karena apa? Kondisi lapangan daerah itu berbeda. Sama dengan kabupaten se-Sumatera Selatan, programnya juga beda. Jadi menurut saya, apa yang menjadi dominan, yang memang urgen, yang harus digarap dulu di kecamatan tersebut itu apa? Itu yang harus dijadikan program unggulan. Nah kemudian kalau tadi ada yang menyampaikan minta rekomendasi seperti kami di kabupaten, memohon Pak Bupati untuk memberikan instruksi kepada kecamatan. Jadi kita buat simpel aja Pak, kalau bisa pendekatan antara MUI kecamatan dengan Bapak Camat. Pak Camat tolong biar kami bisa gerak, tolong bantu Pak Kades. Kemudian kalau kami disuruh membuat surat secara resmi, sebenarnya dalam SK itu ada ya, dalam beberapa tempo tertentu agar segera membentuk pengurus di tingkat desa. Tapi kalau toh nanti itu memang dibutuhkan, ya insya Allah secepatnya kami buat permohonan tersebut ditujukan kepada Bapak Camat. Kemudian lagi-lagi ini masalah seragam, saya tidak mau memberikan jawaban yang politis. Kalau Pak Sekjen tadi jawabannya kan politis, abu-abu gitu. Jangan memberi harapan semu. Cuma menyenangkan Pak. Ya kita yang realistis saja. Realistis artinya selama ini kita 5 tahun saya pegang MUI, itu bisa dibayangkan dalam 5 tahun itu 2 kali dapat bantuan pemerintah daerah.
juta dan 75 juta untuk kerja selama 5 tahun. Sementara untuk daerah wilayah Oku Selatan sendiri ini kegiatan ketua MUI ini lebih-lebih bupati. Kenapa? Kalau bupati enak lah, dalam arti event-event tertentu aja. Nah ini kalau MUI itu hari guru MUI diundang, terus apa lagi nanti DBI diundang, kemudian nanti pokoknya segala macam. Jadi bisa dibayangkan kita tidak datang tidak lemah karena itu kewajiban kita ketika kita datang. Kalau sekarang oke lah, dulu selama 5 tahun seperti itu Pak. Tuh, kemudian setelah 5 tahun kita sudah wajar pantas sampai Pak Bupati itu merasa sangat melas ketika ditanya dari provinsi, loh Pak Yai apakah MUI Kabupaten belum ada mobil? Kalau kita minta terus, baru kemarin diberi, sehingga ketika ada 2 unit itu datang baru tuh langsung tolong langsung telepon aja Pak Yai, nanti kalau tidak segera diambil yang lain. Ternyata 2 pengadaan mobil Avanza dan ATV itu yang satu langsung diambil pihak kejaksaan. Jadi kita kebagian api. Artinya ini tetap kami tampung, tapi saya tidak mau memberikan harapan semu kepada para kawan-kawan karena kita sudah terlanjur bersatu, berjuang. Sudah saya kalkulasi kalau bapak-bapak pengen perlu tahu bahwa MUI provinsi aja tidak ada seragam kecuali putih. Sumatera Selatan bisa dibayangkan. Ya itu karena inisiatif kami, sehingga alhamdulillah kalau bapak-bapak ingin yang sama ya tidak apa-apa, asal ada kami tetap kabulkan, tapi tetap kami berdasarkan pengajuan nanti musyawarah dengan bagian Kesra. Murah Pak, cuma 400.000 baju satu. Jadi kalau kali 35 satu kecamatan, satu kecamatan untuk seragam top 14 juta kali 19 sudah saya hitung kalkulator Jepang tadi 266 juta itu untuk seragamnya top. Nah ini kita harus realistis, tapi kami tetap memberikan apresiasi. Mungkin nanti ya tidak harus sama persis Pak, itu sebenarnya sudah jadi bahan godokan kami dalam anggaran 2023. Ya mungkin ya mosok kecamatan sama kabupaten mau sama, gimana Pak Sektor? Itu tetap kami usahakan, kami berjuang semaksimal mungkin. Bahkan kemarin program kami itu berusaha untuk menerobos ketua MUI yang belum mendapat jatah umroh. Target kami ya, karena tapi yang belum dengan syarat yang belum. Sebab kalau saya setiap tahun mengikuti verifikasi menjadi tim, Pak Bupati sudah ngomong, yang penting yang umroh jangan Pak Ali. Jadi saya dia di tim tiap tahun, tapi saya sendiri sudah dibatasi langsung divonis Pak Bupati. Yang penting jangan Pak Ali yang diumrohkan melalui Pemda. Nah, maka karena saya sudah tidak mungkin bisa, ya alhamdulillah. Saya juga tiap tahun berangkat bawa jamaah, nanti Januari saya juga berangkat. Nah saya berjuang untuk ketua MUI yang belum. Bagaimana caranya? Yang belum syaratnya, tapi kalau sudah tetap nanti saya yang tidak bisa berdebat di tim seleksi. Rata-rata belum ya Pak? Tapi itu pun juga tidak bisa langsung bareng Pak. Bisa, tapi kami usahakan untuk ketua-ketua MUI dulu yang belum, karena yang kemarin itu Pak Nur Sam yang dari Murid Kisah, dan sekarang dia tidak jadi ketua lagi Pak Sam Sopo itu.